Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Yang saya banggakan teman-teman semuanya, mahasiswa Prodi PAI pada mata kuliah studi kemuhammadiyahan. Hari ini kita akan membahas satu topik penting sekali mengenai lahirnya Muhammadiyah. Yang kita ketahui, atau mungkin masyarakat umum ketahui bahwasanya inspirator atau tokoh pendiri Muhammadiyah adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya, tidak sepenuhnya salah, tetapi juga tidak sepenuhnya benar. Maksud saya adalah bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan menjadi pendiri Muhammadiyah itu tepat. Tetapi Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak mengupayakan itu sendiri. Banyak sekali kawan-kawan beliau, sahabat-sahabat beliau, yang kemudian menyokong atau mendukung berdirinya organisasi Muhammadiyah. Lalu siapa saja mereka? Tadi kita akan membahas tokoh inspirator dari Muhammadiyah. Paling tidak ada 7 tokoh yang berpengaruh dalam kelahiran Muhammadiyah. Ya, yang pertama adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kemudian yang kedua adalah Raden Haji Syarkawi, ada Haji Abdul Ghani, Haji Suja, Haji Hisham, Haji Fakhruddin, dan Haji Taibaturi. Yang pertama adalah Raden Haji Syarkawi. Beliau adalah seorang arsitek atau anamer yang merancang gedung Hafd atau gedung Muhammadiyah yang pertama. Ya, beliau termasuk murid Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya, selain memiliki status sebagai seorang arsitek, beliau juga dikenal sebagai salah seorang saudagar batik yang sangat kaya di Kauman dan merupakan abdi dalam Keraton Yogyakarta. Dalam daftar Sekutu Muhammadiyah yang dimuat di Suara Muhammadiyah nomor 3 tahun 1924, tertera nama Raden Haji Syarkawi pada nomor urut 4. Ya. Dan hingga saat ini gedung peninggalan hasil karya beliau masih kokoh berdiri di Jalan Kauman nomor 44. Dan gedung inilah yang kemudian menjadi kantor Muhammadiyah yang pertama. Yang kedua, ada Haji Abdul Ghani. Saya belum menemukan foto konkret beliau ya. Nanti kita bisa kupas, kita cari kembali. Haji Abdul Ghani dikenal sebagai seorang guru pada masa perintisan awal Muhammadiyah. Beliau menikah dengan Siti Dawimah, salah seorang aktivis siswa Proyo Wanito. Beliau termasuk tokoh perintis berdirinya Hizbul Wathan bersama Haji Mukhtar, Sumardiyojo, dan Raden Haji Hajid. Nah, tahun kelahiran Abdul Ghani tidak atau belum terlacak ya, tapi ketika Haji Ahmad Dahlan mengajukan Dagperson Muhammadiyah kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda, beliau atau Haji Abdul Ghani masih tergolong muda. Yang ketiga adalah Haji Suja. Ya. Beliau lahir di Kauman pada tahun 1889 dengan nama kecil Daniel atau Danielin. Beliau adalah putra Haji Hashim atau Lurah Keraton Yogyakarta, dan beliau Haji Hashim itu mempunyai 8 anak. Ya, salah satunya adalah yaitu Daniel atau Suja. Ya. Kemudian ada Jazuli atau Fakhruddin, ada Hidayat Hadi Kusumo, ada Zaini Sultani, dan seterusnya, yang semuanya itu menjadi aktivis dan mendukung gerakan Muhammadiyah sejak awal berdiri. Nah, ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajukan Dagperson atau pengurus organisasi Muhammadiyah kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tahun 1912, Haji Suja berumur kira-kira 23 tahun, ya masih tergolong sangat muda sekali. Kemudian selanjutnya ada satu quote dari Haji Suja yang kemudian menginspirasi berdirinya rumah sakit, rumah miskin, dan rumah yatim dari Muhammadiyah. Ya, beliau mengatakan, dalam Al-Quran dapat kita lihat masih tercantum surat Al-Ma'un dengan nyata dan lengkap. Tidak sehuruf pun yang kurang sekalimat pun berubah arti dan maknanya, pun tetap sejak turun diwahyukan oleh Allah sampai kini tetap terjaga. Jadi Haji Suja ini kemudian mencoba untuk menginterpretasikan surat Al-Ma'un ya ke dalam satu lembaga sosial yang sangat luar biasa, yang ketika itu rumah sakit tidak bisa diakses oleh banyak orang. Ya, tapi Muhammadiyah dengan lembaga kemasyarakatan dakwah dan sosial yang kemudian membuat rumah sakit sehingga mampu dijangkau oleh golongan menengah ke bawah. Kemudian ada Haji Hisham yang ada di Kauman tahun 1883. Ya. Beliau juga salah seorang pemuda yang usianya masih di bawah 30 tahun
ya. Dan dalam susunan kepengurusan Muhammadiyah di awal tahun 1912 beliau baru berusia 29 tahun. Ada quote beliau yang sangat luar biasa ketika beliau dilantik, ya. Dan beliau sebagai ketua bagian sekolahan, beliau mengatakan bahwa saya akan membawa kawan-kawan kita, pengurus bagian sekolahan, berusaha untuk memajukan pendidikan dan pengajaran sampai dapat menegakkan gedung Universitas Muhammadiyah yang megah untuk mencetak sarjana-sarjana Islam dan maha guru Muhammadiyah yang berguna untuk kepentingan umat Islam pada umumnya dan Muhammadiyah pada khususnya. Bisa kita bayangkan anak usia belum pemuda berusia di bawah 30 tahun sudah memiliki cita-cita sangat tinggi sekali, ya. Bila sudah memikirkan Universitas Muhammadiyah yang bahkan ketika itu di Indonesia pun belum berdiri universitas, ya. Selanjutnya ada Haji Fakhruddin, ya. Beliau adalah pengurus ketua Muhammadiyah bagian Tabligh. Beliau juga lahir di Kauman, Yogyakarta pada tahun 1890 dengan nama kecil Muhammad Jazuli. Beliau salah satu dari putra Haji Hashim Ismail, Lurah Keraton Yogyakarta, dan beliau adalah adik kandung dari Daniel tadi, Taki Suja, ya. Yang membedakan Daniel dengan Jazuli adalah jalan karir. Jika Daniel lebih cenderung mengikuti jalur kultural dan budaya masyarakat, maka maka Jazuli, mohon maaf, lebih memilih jalur politik lewat syarikat Islam, dan beliau menjadi tokoh syarikat Islam yang sangat luar biasa pada saat itu. Kemudian ada Haji Tamim Muntori, ya. Beliau adalah putra Haji Ja'far dan salah seorang pengusaha di Kauman yang turut mendukung gerakan Ki Haji Ahmad Dahlan. Putra-putri Haji Tamim Muntori adalah M. Daris Tamim, M. Jindar Taimami, dan Prof. Siti Barorah dari Islam, mantan ketua pimpinan pusat Muhammadiyah. Dari sini kita bisa melihat, ya, sebagian besar dari para tokoh pemuda ini mereka lahir di Kauman, sehingga Kauman memang menjadi central point atau kawasan Muhammadiyah yang sangat istimewa, ya, karena hampir sebagian besar para tokoh Nusratul Muhammadiyah lahir di desa Kauman. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Meskipun ini masih banyak 6 slide lagi, tapi karena waktu yang terbatas, teman-teman bisa kemudian membaca kembali di my class. Kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di pertemuan yang mendatang.